Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Indo Gunawan Harap. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan 3 topik penting dalam dunia startup dalam kewirausahaan. Pertama, manajemen operasional untuk startup, yaitu bagaimana startup bisa berjalan efisien dan optimal. Dan yang kedua, etika dan tanggung jawab sosial. Peran nilai moral dan dampak sosial dalam berbisnis. Dan yang ketiga, pitching ide bisnis, yaitu teknik menyampaikan ide usaha secara meyakinkan kepada investor. Baik, saya akan membahas setiap topik dengan penjelasan, contoh nyata, dan keterkaitannya dengan dunia bisnis saat ini. Yang pertama, manajemen operasional untuk startup. A. Perencanaan operasional. Startup adalah bisnis yang berada di tahap awal, sehingga perencanaan operasional adalah fondasi utama. Langkah-langkah seperti menentukan lokasi nyata atau fisik ataupun itu digital, menyusun SOP atau yang disebut SOP ialah Standard Operating Procedure, menetapkan timeline produksi atau peluncuran, menentukan job desk seperti anggota tim. Contohnya startup kopi kekinian seperti kopi kenangan memiliki proses produksi dan distribusi yang sudah tertata sejak awal, mulai dari pemilihan bahan baku, pelatihan barista, sampai layanan pengiriman. B. Pengelolaan sumber daya utama, itu SDM, waktu, keuangan. SDM, pilih orang dengan passion, bukan hanya skill. Dan kalau waktu, gunakan metode Agile atau Scrum untuk produktivitas. Keuangan, awasi pengeluaran awal, gunakan software akuntansi sederhana seperti jurnal atau buku kas. Startup seperti Warung Pintar sukses karena mampu mengatur waktu peluncuran dengan baik, rekrut tim yang kuat, dan manajemen keuangan yang ketat. C. Efisiensi produksi. Tujuannya mengurangi pemborosan bahan baku, otomatiskan proses, tingkatkan kualitas produk. Contohnya seperti startup kuliner bisa menggunakan pre-order dan sistem manajemen stok otomatis seperti Majo Pos untuk efisiensi operasional. 2. Etika dan tanggung jawab sosial. A.
Prinsip moral dalam berbisnis. Etika dalam berbisnis sangat penting, terutama bagi startup yang sedang membangun kepercayaan publik. Contoh prinsip etika: tidak memanipulasi iklan, tidak menipu pelanggan, dan adil kepada karyawan. C. Dampak etika terhadap berkelanjutan usaha. Etika, reputasi, kepercayaan, loyalitas, keuntungan jangka panjang. Contoh kasus seperti startup yang tidak transparan dengan data pengguna. Misalnya kasus pelanggaran privasi, bisa kehilangan kepercayaan pasar secara drastis. Etika bukan cuma baik hati, tapi strategi jangka panjang yang menggunakan bisnis. Dan yang ketiga atau terakhir, pitching ide bisnis. A. Teknik presentasi. Pitching adalah kemampuan menyampaikan ide bisnis dalam waktu singkat dan meyakinkan. Seperti dengan tips-tipsnya, gunakan storytelling atau cerita latar belakang kenapa ide ini muncul. Yang kedua, tunjukkan data, target pasar, potensi pertumbuhan, dan contohnya startup seperti Gojek melalui dari ide sederhana atau menghubungkan tukang ojek via aplikasi, tapi disampaikan dengan cerita yang relevan dan menjawab masalah nyata. B. Penyusunan proposal bisnis. Struktur ideal. 1. Masalah yang ingin diselesaikan. 2. Solusi, produk, layanan. 3. Target pasar. 4. Model bisnis. 5. Proyeksi keuangan. 6. Tim pelaksana. 7. Kebutuhan investasi. Proposal yang baik harus jelas, logis, dan menarik secara visual. Gunakan grafik dan poin-poin penting. C. Menghadapi investor. Investor akan menguji kesiapan dan kepercayaan diri kita. Contoh-contohnya atau tips-tipsnya, latihan Q&A atau jawab kemungkinan pertanyaan sulit. Kuasai angka-angka atau cost structure, break even point, dan lain-lain. Ingat, investor tidak hanya menilai ide, tapi juga orang di balik ide tersebut. Penutup, dari ketiga topik yang saya bacakan tadi, kita bisa simpulkan bahwa membangun startup bukan hanya soal ide yang cemerlang. Diperlukan perencanaan operasional yang matang, landasan etika yang kuat, dan kemampuan pitching yang meyakinkan. Sekian, terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Semoga bermanfaat atau menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.